Pak Willy, lanjut. Dari 1 aman ya, Pak? Aman. Cek, baik. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini, di malam Ahad tanggal 12 Juli 2025, kita bisa bertemu secara virtual melalui kegiatan sosialisasi UAS semester genap tahun akademik 2024-2025. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin mungkin sebelum saya mulai, Bapak dari Pak Dekan atau dari Pak Wadek ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau setelah saya presentasi? Dari saya dulu pertama dulu, Pak. Oh ya, boleh. Mohon maaf nih, saya tunjukkan dulu. Baik, dari Pak Dekan, Pak Rahmadi, silakan dipersilakan waktunya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita menyelenggarakan pertemuan menjelang UAS, ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti kita bisa lebih jelas bagaimana pelaksanaan UAS. Secara dokumentasi mungkin agak sedikit berbeda, ya, dengan seperti yang di semester-semester yang lalu, karena ada penggunaan aplikasi baru, Cvima, dan beberapa prosedur atau SOP yang mungkin agak berubah. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Zainal Muttaqin. Sebelum nanti Pak Zainal memaparkan tentang prosedur pelaksanaan UAS kali ini di semester genap 2024, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, pertama tentang perubahan struktur di UBS dan khususnya di dekanat, ya, untuk fakultas FTID. Jadi supaya Bapak Ibu ketahui bahwasanya ada perubahan susunan organisasi. Sebentar nanti akan saya share screen susunannya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, baik, kita langsung saja untuk
mengejar waktu karena kita sudah mulainya malam rapatnya. Nah, di sini ada struktur dekanat Fakultas Teknologi Informasi dan Digital. Di sini kita nggak membahas struktur yang di atasnya, tapi di area kita saja di fakultas. Pertama, ada perubahan dari struktur yang lama, dari di dekan, ya, saya sendiri. Kemudian di bawah saya ada wakil dekan. Nah, kalau yang lalu, wakil dekan ini ada wakil dekan 1, wakil dekan 2. Jadi sekarang wakil dekan cuma 1. Jadi tugas-tugas wakil dekan 1 sama wakil dekan 2 diborong Pak Rudi nanti. Ya. Kemudian di bawah wakil dekan ada ketua jurusan dan kepala laboratorium. Untuk ketua jurusan, Bapak Jenderal Mutakin Subekti Mkom, dan untuk kepala laboratorium yang sekarang, Bapak Ramdhani Mkom. Nah, di bawah ketua jurusan itu ada baru prodi-prodi ya. Nah, ini sekarang kita lihat bahwa di prodi itu kalau struktur yang lalu nggak ada ketua jurusan ya. Jadi dari wakil dekan langsung ke kepala program studi. Tapi untuk yang sekarang di bawah wakil dekan ada ketua jurusan terlebih dahulu ya. Nah, di bawah jurusan baru ada prodi. Nah, kalau dulu ada kepala prodi ya. Sekarang disebut koordinator prodi dan tidak memiliki sekretaris prodi. Ya. Jadi langsung. Nah, bedanya kalau yang lalu untuk prodi Diploma 3 yang ada di program Diploma 3 itu dipegang satu orang, Ibu Ratna ya. Sekarang masing-masing prodi di Diploma 3 sudah dipegang satu dosen ya. Dipegang satu prodi. Jadi udah nggak ada yang rangkap. Jadi untuk yang sarjana, program studi SI dan program studi TI. Untuk koordinator prodi Sistem Informasi itu dipegang oleh Mbak Sekar Wulandari, MMSI, dan untuk koordinator program studi Teknik Informatika dipegang oleh Ibu Mami Mariati, MMSI. Untuk koordinator program studi... Suara putus-putus, Bung. Putus-putus? Enggak kedengeran. Enggak kedengeran? Sebentar. Bentar ya. Bagus, Pak. Enggak putus-putus kok. Aman Pak di sini. Aman. Saya jelas, saya jelas. Saya nggak jelas ya? Berarti internet saya dong. Setting jelas, Pak Willy jauh kayaknya tuh. Jelas Pak, jelas, orangnya jelas. Mantap Pak Rahmadi, lanjutkan. Lanjut Pak, lanjut. Merdeka. Jangan-jangan Pak Willy belum bayar bulanan Pak. Jelas. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Berarti di Pak Willy sebenarnya yang bermasalah ya? Iya udah ngalah saya. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk koordinator program studi KA, komputerisasi akuntansi, dipegang oleh Pak Iwan Jaya Mkom, dan untuk koordinator program studi teknik komputer, dipegang oleh Pak Sabar Hanawi Putra Mkom ya. Dan masing-masing dosen home base nanti yang berkoordinasi dengan masing-masing prodi untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Jadi dosen home base secara
pembelajaran untuk mendapatkan jadwal mata kuliah, ujian, itu berkoordinasi dengan program studi. Jadi bagan ini bagannya belum rampung sebenarnya ya, karena kita baru menunjukkan strukturnya, belum memasukkan mana yang komando sama mana yang koordinasi ya. Tapi yang jelas, kalau dosen sebenarnya ke program studi itu sifatnya koordinasi ya. Kalau komando sebenarnya langsung dari dekan kalau sifatnya komando. Tapi di sini untuk prodi dan untuk jurusan ya. Tapi ini hanya menunjukkan susunan saja ya, supaya sama-sama untuk kita pahami. Karena nanti untuk yang SOTK terkait dengan struktur organisasi yang nanti disahkan di UBS itu belum rampung, masih ada perbaikan-perbaikan. Tapi yang jelas secara susunannya seperti ini. Kalau kaitannya nanti dengan komando dan koordinasi, nanti mungkin ada informasi lebih lanjut dari rektorat ya. Ya, ini hanya menunjukkan susunannya. Karena nanti kalau yang di OSLTK kemarin itu, yang lagi dibahas itu, dosen itu nanti dia ada punya kelompok ya, kelompok dosen, dan dia nanti bertanggung jawab terhadap dekan. Ini hanya menunjukkan home base-nya saja ya, menunjukkan home base ya. Nah ini hanya sebagai gambaran ya, belum pengesahan. Nanti pengesahan ada SOTK dari UBS, dari universitas, dari rektor. Nah ini kemudian kita kembali ke atas nanti untuk membantu dokumentasi dan untuk tata usaha, untuk admin itu ada Ibu Triani Wahyuni Pulungan Eskom bertanggung jawab terhadap admin fakultas, dan Bapak Fajar Ismail Eskom untuk admin tata usaha TU ya. Kemudian untuk laboratorium ada Pak Ramdhani. Nanti di bawahnya ada 2 laboran, Bapak Api Setiawan Eskom dan Bapak Abdul Aziz ya. Ini nanti yang membantu Pak Ramdhani sebagai laboran, dan nanti sebenarnya di bawahnya ini ada juga asisten ya, asisten lab, aslab. Ya. Nah, ini hanya menunjukkan ada perubahan ya, komposisi seperti ini. Dan kalau saya buka pertanyaan, ini nggak usah ada pertanyaan dulu ya, karena ini hanya menunjukkan berdasarkan SK, belum melihat dari sisi koordinasi dan komando ya, hanya melihat bahwa masing-masing prodi nanti akan bertanggung jawab laporan kepada ketua jurusan, dan jurusan akan melaporkan ke wakil dekan, dan wakil dekan bisa memberikan laporan keseluruhan ke aktivitas di fakultas pada dekan. Ya. Ini hanya untuk bagaimana melihat komposisinya ya. Jadi itu yang saya sampaikan dulu untuk susunan struktur yang baru ya, yang berdasarkan sudah SK yang kita berikan, yang sudah kita dapatkan dari rektorat. Nah, nanti susunan sesuai dengan SOTK ya, itu nanti akan kita tunggu yang resminya dari UBS. Kemudian harapannya nanti untuk UAS ya,
terkait dengan voucher nanti Pak Jan mungkin sudah jelaskan juga ya. Ya mungkin ya karena di aplikasi yang baru itu tidak disiapkan fitur untuk untuk mengelola voucher. Nanti kita akan manual, kemungkinan ada keterlambatan nanti karena nanti akan manual jadinya ya untuk voucher. Dan saya kira itu dulu Pak ya, karena ini waktunya nanti mepet. Hal-hal yang lain nanti kita bisa sampaikan di pertemuan yang setelah UAS saja ya, untuk sebagai evaluasi dan monitoring. Saya kira demikian dulu saya dari yang saya sampaikan, dan dilanjutkan oleh Pak Jenderal Mutakin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi informasi dari Pak Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Digital, Pak Rahmadi. Dari Pak Rudi ada mau disampaikan, Pak? Atau nanti saja? Cukup, mungkin ini aja. Cukup, Pak. Sedikit menggarisbawahi bahwa SK juga putusan dari rektor itu kebetulan secara final belum semuanya keluar ya, jadi ada tingkat pelaksana juga belum 100% ya. Untuk di level koordinator prodi kebetulan teman-teman di koordinator prodi juga baru terimanya baru kemarin Selasa ya, kalau nggak salah Selasa siang ya. Jadi baru berapa hari yang lalu, sehingga kita juga jadi gerabak kerupuk ini kerjaannya. Itu aja sih ini dari saya. Dilanjut Pak Den. Baik, terima kasih informasi dari Pak Rudi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sosialisasi UAS atau ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025. Baik, sudah ini ya, terlihat Bapak Ibu sekalian. Sudah. Baik. Baik. Jadi untuk pelaksanaan UAS semester genap dimulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan 19 Juli 2025 gitu. Jadi yang akan dilaksanakan insya Allah besok hari Senin itu dimulai tanggal 14 Juli sampai dengan 19 Juli 2025. Kemudian untuk pelaksanaan UAS susulan semester genap itu dimulai dari tanggal 21 Juli sampai dengan 26 Juli 2025 gitu. Kemudian pelaksanaan UAS reguler dan UAS susulan mulai dari memberikan soal sampai dengan penilaian sepenuhnya dilaksanakan oleh dosen pengampu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengingatkan juga bagi Bapak Ibu yang belum mengirim soal ataupun soal ujian tersebut, harap segera mengirim soal ujian tadi ke soal.ftid@ubs.ac.id. Itu karena pelaksanaan hari Senin minimal itu sudah masuk semua ya ke email soal tersebut gitu. Melaksanakan 14 kali dan 1 kali UTS sehingga total sesi adalah 15 sesi. Apabila belum mencapai 15 sesi dilakukan pertemuan pengganti sebelum pelaksanaan UAS. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum sampai 14 kali pertemuan atau 15 kali pertemuan ditambah dengan UTS, itu harapannya bisa menambah pertemuan terlebih dahulu sebelum melakukan UAS tersebut begitu. Karena 14 kali pertemuan tadi itu adalah pembelajarannya, kemudian adalah 1 kalinya tadi UTS, dan 1 kali sesinya adalah yang terakhir UAS begitu.
Kemudian ujian dilaksanakan secara online atau offline dengan media untuk membagikan soal atau mengumpulkan jawaban menggunakan Adlink begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memberikan soalnya tersebut, Bapak Ibu bisa diupload di Adlink. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke Siakat, kemudian nanti masuk ke Adlink. Nah, nanti di Adlink tersebut di sesi yang ke-16 nanti Bapak Ibu sekalian diberikan judul UAS begitu. Nah, UAS. Nah, di sesi 16 tersebut diberikan UAS, kemudian nanti Bapak Ibu upload soalnya di situ. Nah, nanti bisa di-set tadi jamnya berapa untuk mulai bisa mengakses soal tersebut begitu. Sama seperti UTS, jadi UTS juga di sesi ke-8 itu UTS dan sesi ke-6 di sesi ke-16 ini adalah UAS begitu. Kemudian masih di pelaksanaan UAS. Waktu pelaksanaan UAS sesuai dengan jadwal perkuliahan pada sesi ke-16. Jadi pelaksanaan UAS ini sesuai dengan jadwal perkuliahan. Misalkan Bapak Ibu jadwal perkuliahannya hari Senin, berarti UASnya juga tetap di hari Senin begitu. Misalkan lagi jika jadwal UASnya tadi di hari Selasa, berarti Bapak Ibu sekalian juga melakukan UASnya di hari Selasa. Kecuali mungkin ada ada bentrok dengan kegiatan lain atau ada agenda khusus yang memang sudah terjadwalkan, nah nanti bisa disepakati dengan teman-teman mahasiswa hari penggantinya hari apa begitu. Kemudian untuk presensi mahasiswa untuk presensi UAS, mahasiswa tadi menggunakan bisa di Adlink ataupun bisa dengan menggunakan QR code atau bisa di presensi langsung oleh dosennya tersebut gitu. Jadi sama untuk presensi kehadiran UAS itu sama seperti presensi perkuliahan pada umumnya. Bapak Ibu sekalian tadi bisa memberikan QR code tadi yang di-share ke teman-teman mahasiswa sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung melakukan presensi tadi begitu. Kemudian soal UAS dapat berupa esai atau project, diupload paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan UAS dan dikirim ke soal.ftid@ubs.ac.id. Jadi nanti di siakatnya tadi Bapak Ibu sekalian nanti masuk ke Adlink, di submenu tugas tadi pada sesi ke-16 itu nanti di-upload soalnya tersebut begitu. Selain tadi dikirim ke email soal.ftid@ubs.ac.id gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian mengingatkan bagi yang hari Senin tadi yang belum memberikan atau mengirimkan soal, harap segera mengirimkan soal tadi ke soal.ftid@ubs.ac.id. Kemudian jadwal dan pelaksanaan UAS susulan sepenuhnya dilaksanakan oleh dosen pengampu. Jadi tadi untuk susulan itu di minggu kedepannya lagi, itu tadi sekitar tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 ya. Kemudian peserta UAS susulan adalah mahasiswa atau mahasiswi yang belum mengikuti UAS dengan alasan dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu mahasiswa tersebut itu sakit, ataupun ada keluarga inti yang meninggal, ataupun ada dinas atau tugas kantor. Jadi supaya tadi bisa memberikan kemudahan kepada teman-teman mahasiswa yang memang tidak bisa mengikuti UAS begitu. Kemudian kalau kemarin itu ada kehadiran mahasiswa yang 75%. Jadi di semester ini memang belum diimplementasikan terkait jumlah kehadiran mahasiswa yang belum 75% gitu. Jadi misalkan kehadirannya masih di bawah 75%, masih dibolehkan untuk mengikuti kegiatan UAS begitu. Jadi rencananya adalah untuk kehadiran mahasiswa yang 75% itu nanti akan diimplementasikan di tahun akademik yang
yang akan datang, yaitu di tahun akademik 2025-2026. Kemudian input nilai, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan input nilai ujian akhir semester atau UAS oleh dosen dilakukan secara online melalui halaman siakat.ubs.ac.id. Jadi nanti bisa pada menu nanti dipilih tadi untuk menginputkan nilai tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hanya dosen pengampu saja itu nanti bisa memberikan nilainya di di tugas pada Edling. Tetapi untuk yang input nilai pada siakat itu adalah dosen koordinator. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan input di tugas tersebut, nanti nilainya tadi diberikan atau disetorkan ke dosen koordinator, supaya nanti dari dosen koordinator bisa melakukan input nilai UAS tadi di siakat tersebut, begitu. Karena penginputannya itu tadi yang bisa melakukan input nilai UAS ini adalah dari dosen koordinator. Kemudian batas akhir input nilai UAS oleh dosen pengampu lambat-lambatnya adalah di hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Jadi lewat dari tanggal tersebut dosen tidak dapat input nilai. Nah, jadi maksudnya yang input nilai ini adalah dosen koordinator tadi di siakat. Kalau dosen pengampu nanti bisa input nilainya adalah dari tugas, begitu ya Bapak Ibu, dari Edling, begitu. Jika memang ada nilai yang belum terinput oleh dosen, maka dosen dapat membuat surat atau memo dosen ditujukan ke koordinator prodi dan ditembuskan ke admin fakultas. Jika memang nanti kelewat dari 1 Agustus, karena kemarin sebelumnya adalah terakhir untuk input nilai ini adalah sebelumnya di tanggal 26 Juli 2025. Tetapi setelah kemarin hasil rapat akademik yang dihadiri oleh Pak Dekan dan Pak Wadek, jadi mundur menjadi 1 Agustus 2025, begitu. Karena di sistem siakat ini atau Sevima ini sangat ketat, jadi ketika Bapak Ibu tadi memang jadwalnya lewat dari 1 Agustus, ya berarti dia sudah tertutup, tidak bisa melakukan input nilai UAS tersebut. Jadi harapannya bagi Bapak Ibu yang belum melakukan input, harapannya nanti bisa membuat surat memo, bisa membuat surat, kemudian memo dari dosen tersebut ditunjukkan ke koordinator program studi dan ditembuskan ke admin fakultas supaya nanti nilainya bisa diinputkan, gitu. Karena ini juga terkait dengan nanti voucher. Kemudian voucher honor UAS, berkas UAS dan susulan nilai yang belum diinput dan hasil printout dari SIM akademik serta berita acara wajib diserahkan ke admin FTID dalam bentuk soft copy sebagai syarat untuk pembayaran honorarium. Nah, nanti sebelum sebelum UAS nanti dari tim panitia UAS ini nanti juga akan memberikan berita acara, mengirim berita acara ke Bapak Ibu dosen pengampu. Jadi setiap kali melakukan ujian atau UAS tersebut, setiap satu mata kuliah tadi nanti akan diberikan berita acara tadi. Nah, berita acara nanti akan dikirim dari panitia tersebut supaya nanti Bapak Ibu di berita acara UAS-nya juga diisi. Kemudian nanti juga yang dikirim tadi untuk pembayaran honorarium UAS tersebut, yaitu jadi nanti dikirim tadi. Yang pertama adalah hasil printout tadi dari sistem akademik. Kalau Bapak Ibu tadi dosen koordinator itu nanti bisa melakukan dari printout dari siakat tersebut. Kemudian sama nanti berita acaranya tadi. Kalau misalnya tadi dari dosen pengampu nanti bisa di-download dari hasil penginputan di Edling, nanti dari yang Edling tersebut nanti dikirim ke admin FTID tersebut, sama berita acara juga, begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu
sosialisasi tersebut untuk pelaksanaan UAS semester genap 2024-2025. Mungkin saya sertakan juga ini akses kesehatannya Bapak Ibu. Bentar. Sepertinya Pak Dekan masih share screen ya Pak. Share screen-nya bisa double kan? Pak Jenan. Kenapa? Share screen bisa double tadi. Iya, jadi tadi yang utama siapa, terus setelah putus, penyeparan tadi belum dibatalkan kayaknya. Sekarang udah ya? Mungkin tadi ada minta berbagi tadi. Oh gitu. Bagi share screen. Nah ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama perlu Bapak Ibu cek juga. Di sini pertemuan di sini ini Bapak Ibu. Contoh di sini pertemuan di sini adalah sudah 15 dari total 16. Jadi kalau sudah 15 berarti Bapak Ibu sudah melakukan sudah melakukan perkuliahan itu 15 dari 16 kali. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini masih 13 atau 14 berarti kalau Bapak Ibu sudah melakukan perkuliahan kemungkinan besar ada pembahasan yang belum diisi gitu. Ataupun ada presensi yang belum diisi, presensi mahasiswa tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dicek lagi di sini. Jadi dipastikan di sini Bapak Ibu sudah 15 dari total 16. Kemudian kalau tadi kita mau akses add link, kita klik ini kelas add link. Nah ini kita sudah masuk ke add link-nya tersebut. Nah, di sini diklik tugas ya Bapak Ibu. Nah, di sini pilih sesi yang ke-16. Sini. Nah, setelah pilih sesi yang ke-16, ini bisa diisi topiknya adalah UAS. Kemudian di sini langkah berikutnya, di sini judulnya juga UAS. Nah, nanti di sini bisa ditambahkan tadi berkas. Nah, ini kita tambahkan berkas UAS-nya tadi. Kita pilih soal UAS-nya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sini misalkan soal UAS sistem administrator TI 4 apa lagi? Gimana Pak?
Bisa diulang dari awal Pak ya, sebentar. Oh, siap Pak. Saya batalin dulu ya Pak. Tapi terlihat share screen saya Pak. Terlihat Pak. Terlihat ya. Iya. Silakan Pak. Iya. Siap. Saya ulang lagi. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah posisinya sudah masuk dulu ke add link. Setelah kita sudah masuk ke add link, nah di sini kita pilih tugas. Setelah pilih tugas, kita pilih sesi yang ke-16. Nah, baru di sini kita pilih, kita isi UAS. Berikutnya kemudian di sini judul tugas UAS juga, misalkan. Kemudian baru di sini kita masukkan soal UASnya tersebut Bapak Ibu sekalian. Sini kita klik langkah berikutnya. Kemudian, nah di sini, oh maaf, ini back dulu. Jadi belum saya masukkan. Saya ulangi lagi. Di tugas di sesi ke-16. Ini UAS. Langkah berikutnya ini juga UAS. Kemudian sini tambah berkas. Kalau misalnya tadi belum ada, diklik tambah sini ya Bapak Ibu ya. Di sini terus nanti dia ngambil dari komputer. Kalau sudah dia masuk ke sini baru kita centang, kemudian kita pilih. Nah ini masuk dokumen berkasnya tadi ya. Kemudian kita klik langkah berikutnya. Nah di sini Bapak Ibu, misalkan sini soal UAS, misalkan sistem administrator TI 4 apa gitu. Nah di sini Bapak Ibu sekalian tinggal di setting waktunya tadi supaya nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu tanggal UASnya tersebut dan jam mulai UASnya, sehingga nanti mahasiswa bisa diakses soalnya tersebut ketika pas jadwal UAS tersebut gitu ya. Misalkan saya ini di sini adalah di hari Rabu. Koreksi Pak Zainal. Ya, gimana Pak? Itu Boleh. tanggal Pak, artinya dia ngumpulin terakhir kapan. Oh iya betul. Iya, Sini batas tanggal. Bukan mulai, kalau mulai yang bawah. Iya. Di sini pilih tanggalnya tadi. Kalau nanti Bapak Ibu terakhir mengumpulkan tugasnya tadi kapan, jadi nanti bisa di setting tersebut. Misalkan tadi saya UASnya itu di hari Rabu, misalkan batas pengumpulannya sampai dengan misalkan jam sini jamnya misalkan sampai jam 12. Nah, ini di sini kapan tugas akan dibagikan. Nah, di sini baru Bapak Ibu tugasnya kapan ini akan mulai dibagikan atau akan bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih. Kalau saya tadi jadwalnya memang di hari Rabu, jadi 16 Juli. Kemudian jamnya adalah ini ada di bawah. Karena kita mulai ujian 8.30, kita 8.30. Misalkan 8.30 ya. Nah, sini. Kalau sudah. Nah, jadi ini jadwal di sini
soal nanti akan bisa diakses di tanggal 16 Juli 2025 jam 8.30. Ini adalah batas pengumpulan soalnya, batas pengumpulan jawabannya nanti akan ditutup di tanggal 16 Juli 2025 jam 12 siang. Jadi ketika Bapak Ibu sudah set ini, nanti teman-teman mahasiswa dia juga akan melakukan mengumpulkannya akan sesuai dengan tanggal yang kita set ini, Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bagikan. Jadi nanti UAS ini akan aktif ketika tadi ini dia akan mengcounting 3 hari, 15 jam, 35 menit, dan seterusnya begitu. Nah, ini tadi cara melakukan upload tugasnya, upload soal tugas tersebut. Oh, koordinator, baik, nanti diinfokan kembali Bapak. Kemudian Bapak Ibu, Jenal, izin tanya Pak Ya. Jenal. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan begini Pak. Seharusnya kan Senin besok saya sudah ada UAS untuk kelas gabungan Pak. Gabungan, kebetulan UASnya bentuknya project gitu Pak, pembuatan. Jadi teman karena mereka minta Pak, bisa nggak kuasnya diganti menjadi Selasa siang karena belum selesai dari beberapa anak-anak, sepakat anak-anak. Ya, kita coba untuk bertanya juga mumpung di sini. Kalau memang bisa seperti itu, apakah seperti biasa saya ganti di jadwal kuliah bukunya atau gimana enaknya? Mohon arahannya Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pertanyaannya yang sangat super sekali dari Pak Willy. Jadi untuk misalkan tadi memang dari dosennya juga untuk UASnya tadi yang terjadwalnya adalah harusnya hari Senin. Betul. Kemudian akan dipindahkan di hari Selasa. Nah, Siang. jadi siang. Kalau misalkan tadi kesepakatan dari dosen dan mahasiswa itu oke, berarti bisa Pak di hari Selasa. Bisa ya, nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah. Nanti tinggal lapor juga Pak ke koordinator prodi barangkali nanti, karena kan setiap kali ujian nanti dilakukan pendataan oleh panitia UAS juga, siapa yang offline dan siapa yang online. Siap. Pelaporannya harus tidak perlu menghadapkan, pakai WhatsApp boleh, bisa? Boleh. Nanti karena kalau misalnya tadi Bapak pindah di hari Selasa, karena nanti panitia akan ngecek datang ke ke kelas ataupun ke laboratorium untuk tanda tangan kehadiran kalau yang offline gitu. Jadi ketika tadi hari Selasa, nanti Bapak juga jangan lupa di siakatnya tersebut diganti jadwalnya di hari Selasa Pak. Sudah. Ya, karena kalau tidak diganti nanti teman-teman nggak bisa ujian tadi. Siap. Presensinya kan nggak bisa aktif gitu. Siap Pak. Oke, siap. Makasih Pak Jenal, makasih. Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Rudi, silakan Pak. Ya, kalau tadi sudah dipindah dari Senin ke Selasa, jadi di akad, jangan lupa di Sevimanya disinkronize supaya mahasiswa bisa absen. Karena kalau di akad dipindah, tetapi tidak disinkronize di Edlink, ya di Edlinknya tidak disinkronize, itu nanti mahasiswa nggak bisa absen. Ya, mungkin nanti Pak Zainal bisa tunjukin sedikit. Cara sinkronisnya gimana nih? Ada di Edlink Pak, Bapak masuk ke Edlink, nanti ada di menu beranda di pojok kanan atas tuh ada synchronize. Oke. Mungkin Pak Zainal sedikit di ini Pak, ditunjukkan Pak. Ya. Siap nanti ini Pak. Jadi itu sering Pak, banyak dosen melakukan pemindahan jadwal, tapi tidak dilakukan synchronize di Edlinknya, jadi mahasiswa ketika absen, Pak saya nggak bisa gitu. Mungkin itu karena belum synchronize. Jadi setiap perubahan di si akad harus di Edlinknya disynchronize. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Siap Pak Willy. Oke, lanjut Pak. Ini untuk sinkronisnya Pak. Siap. Jadi ini sudah masuk di Edlink. Nah, ini ada di beranda Pak. Bentar, saya masuk ke Edlink dulu sekalian deh, tanggung. Klik beranda. Bentar. Ya. Oke. Boleh Pak. Klik beranda. Bentar. Iya, beranda sudah.
Kalau sudah masuk, nah, admin. Kalau Belanda jauh, Pak. Kalau Jauh. Iya. Belum. Belanda oke, Belanda terus Iya. oke. Setelah Belanda sini Pak, ini ada sinkron kelas. Oke, ada sinkron Iya, kelas. Yes, sinkron oke. kelas diklik. Nah, nanti tinggal tadi Bapak kelasnya apa tinggal dicentang. Oke, siap. Setelah dicentang tinggal diklik ini ya Pak. Mulai Setelah sinkron diganti itu kelas. kan diganti waktunya ya? Iya, betul. Diganti dulu Pak waktunya yang disiapkan. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Pak, Baik Bapak Ibu, ya silakan Pak. Yang untuk penambahan bagikan tugas yang luas itu kan ada 2 tuh. Yang atas itu pilih batas dan tanggal waktu itu terakhirnya Pak ya? Iya Pak, itu untuk terakhir mengumpulkan UASnya itu Bapak kapan gitu. Oke, kalau yang bawahnya? Kalau yang bawahnya itu, jadi soal itu bisa diakses sama mahasiswa itu kapan gitu Pak? Sebentar, saya coba kok nggak bisa ya? Nggak bisa, boleh share screen boleh Pak? Yang klik nantinya itu Pak, yang nantinya diklik. Yang nanti diklik dulu, nanti dia muncul tanggal Pak. Oh gitu ya, sebentar. Ya betul Pak. Ada tulisan merah Pak ini Pak, nah saya share aja ya. Oh boleh silakan Pak share screen. Mau bertanya Pak Zainal. Silakan Pak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nih saya sedang buka di beranda Pak, di Cirakat. Itu tadi saya kurang jelas tuh. Jadi untuk pengisian nilai yang mahasiswa, ini kan ada kalau di beranda itu kan nilai mahasiswa. Itu kan ada nama, hadir kan udah ada tuh absensi Pak, tugas 20%, tes 30 dan sebagainya. Nah, dosen pengampu hanya ngisi di adlink aja, nggak ngisi ini semuanya Pak? Ya, di adlink aja Pak, yang di tugas tersebut. Yang di UAS nanti di pertemuan 16 ya. Sama UTS sama tugas itu aja Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi kalau untuk yang ini kita nggak ngisi Pak ya? Yang disiakat enggak Pak, karena yang disiakat yang bisa ngakses dari dosen koordinator. Oke, terima kasih Pak Zainal. Siapa sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Nah, ini ada tulisan warna merah nih Pak. Kelihatan kan Pak? Ini, kenapa ini? Ini saya batas tanggal terakhir kan tanggal. Iya. Bapak batas waktunya 14, tapi waktu iya betul Pak. Jadi dia harusnya mengumpulkannya 19 ya Pak. Nih, mengumpulkannya tanggal 19, oke. Iya. Nah, kalau itu yang bisa, ini? Pak. Nah, itunya Bapak ujiannya tanggal 19. 21. Oh, Bapak 21 ujiannya. Bukan tanggal 19. Saya tanggal 19 Pak ujiannya Pak. Nah, berarti benar Pak, tanggal 19 itu. Tanggal 19 ya? Iya, betul. Ini itu tanggal berapa? Hijau, enggak, ini itu salah. Itu tanggal Bapak mau mengumpulkannya batasnya hari tanggal 21. Oh, 21 pilih 21 Pak. Jamnya 23.59. Iya, betul Pak. Ini jam itu 8. Itu bagian soalnya yang bawah, yang atas itu batas pengumpulannya. Oh. Baru gini ya? Iya, betul Pak, betul. Berarti ini terakhirnya ini. Iya. Oke, berarti soal bisa diakses. Ya, gitu aja Pak. Betul. Ini nanti apa sekarang Pak? Bagikan nanti dia ketika bagikan nanti itu Bapak klik yang hijau yang bawah kanan. Nanti soal tersebut bisa diakses oleh mahasiswa di tanggal 19 Juli jam 8 pagi Pak. Oh, gitu ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak. Pak Jenal. Ya, boleh lagi Pak Willy, siap. Ini kan untuk jadwal, kan kita gabungan tuh antara MI dengan KA. Betul. Nah, begitu saya merubah tanggal, yang KA itu oke sudah Pak. Nah, tapi yang MI dia nolak, katanya penyimpanan data jadwal perkuliahan gagal karena bentrok dengan KA yang MI-nya. Bagaimana cara mensiasatinya? Ganti kelasnya aja Pak. Ruangannya diganti. Oh, ruangannya diganti, ruang kuliahnya? Iya betul. Karena selain itu apa lagi? Ya udah dicoba ruang kuliah ganti nggak bisa juga ya? Ruangannya perlu diganti aja Pak. Hah? Pilih online aja Pak, Willy. Pilih online aja. Online kan dia nggak bergantung kerak, jadi nggak mungkin. Oh, siap. Diakalinnya gitu sih, ngakalinnya. Pak Jenal boleh nanya nggak?
Boleh Bu Marisa, silakan. Oke Pak, ini terkait mungkin untuk nilai kali ya Pak ya. Waktu UTS kemarin itu sempat memang saya sebagai koordinator juga ya. Itu memang dosen itu memberikan nilai, kebetulan kemarin Bu Widya udah tuh ya. Cuman saya koordinat ininya juga kalau nggak salah Pak Suroso sama Pak Wawan itu kan belum tuh UTS. Belum ada kabar juga, sempat kemarin Pak Suroso ternyata itu beliau ini nilainya itu dia nggak naruh di Etling Pak. Saya bilang aduh gimana gitu. ya itu, karena kan semuanya kan saya sebagai koordinator kan tergantung di Etling juga kan. Tapi saya nggak tahu juga itu kasusnya seperti apa. Tapi untuk sampai dengan sekarang juga saya belum menerima jika memang saya sebagai koordinator ya untuk UTS tersebut. Dan untuk nilai UTS kemarin juga itu sempat saya tanya ke admin itu, ke Mbak Yuni ya. Mbak Yuni ini kirim kemana? Belum ada keputusan Bu. Sampai saya lupa itu gimana itu untuk nilai UTS ya. Apakah barengan bisa dengan UAS nanti? Siap Bu. Jadi untuk nilai UTS Bapak Ibu sekalian bisa kirim ke admin FTID ke Mas Fajar Bu. Jadi yang menangani penilaian itu untuk voucher itu sama Mas Fajar. Nah nanti jika tadi nilai yang dari dosen koordinator belum diberikan, berarti Ibu juga belum bisa menginputkan di Siakat ya Bu ya? Bukan, saya sebagai koordinatornya. Jadi Pak Suroso sama Pak Awan itu apa ya, dosen pengajarnya. Iya, dosen pengampu. Pengampu. Iya, kebetulan kemarin memang Pak Suroso sempat nanya ke saya, Bu, ini gimana saya nginputnya. Pas saya lihat di Etlingnya itu beliau itu tidak membuat soalnya di mana di Etling gitu Pak. Saya bilang saya gimana mau importnya kalau tugasnya aja nggak dari sini gitu loh. Saya nggak tahu beliau ada nggak ya, mungkin ada nggak Pak Suroso. Iya. Jadi lupa juga saya. Jadi gimana itu kalau UTS-nya yang lalu Pak? Iya. Jadi untuk semua, mungkin Bapak Ibu dosen juga masih banyak yang belum mengumpulkan nilai UTS ya ke admin. Jadi mungkin sebelum UAS, Bapak Ibu sekalian juga harus mengumpulkan tadi nilai nilai UTS itu dikumpulkan ke admin FTID ke Mas Fajar. Karena untuk voucher ini kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada voucher UTS, yang kedua ada voucher UAS. Nah supaya voucher UTS juga itu bisa dicetak sama admin FTID, khususnya sama Mas Fajar. Jadi Bapak Ibu juga harus mengumpulkan nilai UTS-nya tadi gitu. Kalau dulu kan karena ada ini ya, setelah 2 minggu itu ada 150%, 100%, jadi Bapak Ibu langsung gercep. Nah sekarang memang tidak ada, jadi lost control juga sih gitu. Saya juga sempat lupa, kemarin sempat nanya. Belum tahu ngirimnya kemana, akhirnya juga lupa saya ngirim. Itu hanya nilai aja kan Pak ya, nggak seperti yang waktu dulu harus ada berita acara bla bla bla, enggak ya? Iya, nilai saja Bu kalau UTS. Tapi nanti kalau UAS ada berita acaranya dikasih dari panitia, nanti akan kirim berita acara. Kalau UTS mah saya udah lama, cuman saya belum sempat aja ngirimnya ternyata ke Pak Fajar ya, bukan ke Mbak Yuni ya. Betul. Jadi setiap dosen pengampu mengirimkan nilai UTS-nya ke Mas Fajar, betul. Oke, terima kasih Pak. Pak, oh iya, kalau yang untuk yang saya bilang kasus yang itu, yang Pak Suroso itu bagaimana Pak jadinya Pak? Kalau udah lewat banget kan dosen pengampunya dari Pak Suroso juga harus memberikan nilai ke admin Bu. Oh, jadi nggak di Etling dong? Yang di Etling memang harusnya beliau isi. Cuman nilai itu juga harus diberikan ke Bu Marisa karena kan nilai yang bisa menginputkan mata kuliah apa Bu? APSI kalau nggak salah beliau itu kelas Bu, kelas TI 4A malam. Iya. Ya berarti kelas TI 4A malam tersebut itu berarti belum diinputkan nilainya sama Bu Marisa karena yang bisa karena ya mau nginput juga belum ada nilainya. Dia laman tugasnya di mana gitu loh Pak. Oh, nilai UTS-nya di mana gitu. Cara nginputnya. Iya, karena kan kalau kita kan naruh soal itu kan di Etling kan. Nah, kalau udah naruh soal otomatis mahasiswa ngumpulin. Nah, itu kan bisa nilai dosen pengampu. Nah, itu kalau nggak salah kemarin saya lihat beliau itu nggak naruh di laman Etling gitu loh Pak. Nah, kasusnya kayak gimana itu kalau seperti itu? Soalnya saya kan koordinatornya. Dan belum ada kabar juga beliau, kayaknya beliau nggak ini ya, nggak online ya.
Iya. Yang penting sih mungkin karena udah tadi beliau tidak input di Adlink, yang penting harus ada nilai yang tadi diberikan ke Bu Marisa juga, karena harus diinput sama koordinator nilainya tersebut. Saya nginputnya di mana, Pak? Oh, nanti saya liatin, Bu. Oke deh. Mungkin ada tambahan dari Pak Rahmadi atau Pak Jaina ya boleh, silakan. Gimana? Saya dulu. Ya Bu, silakan. Saya dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Zainal, kasus apa tuh dosen tidak menginput nilai di acting kan saya itu pernah saya temuin juga pertama-tama saya nginput. Jadi gini Pak, maksudnya itu dosen bisa menginput nilai di Adlink ketika mahasiswa mengumpulkan berkas ataupun apapun bentuknya di Adlink. Jadi kalau mahasiswa tidak ada bukti dokumen di Adlink, entah dokumen berkas ujian atau apapun lah, foto atau apapun, itu nilai tidak bisa diinput itu kan. Jadi mungkin perlu diingatkan juga kepada dosen-dosen bahwa kalau nilai bisa diinput di Adlink itu harus ada bukti upload berkas. Jadi nggak harus upload berkas apapun atau mungkin bukti absen atau bukti apapun. Jadi itu nanti akan muncul nilai itu bisa diekspor ke Excel gitu kan. Yang pertama itu Pak. Jadi harus diingatkan lagi. Kemudian juga kan ini ada dosen koordinator, ada dosen pengampu. Jadi harus ada jadwalnya kapan pengampu harus input nilai sehingga koordinator bisa input ke si akad. Jadi jangan bareng-bareng semua ke tanggalnya sama, tanggal 1 Agustus semua. Jadi pengampunya kan nggak ada sempat waktunya. Iya betul. Nah kemudian juga informasi tentang honorarium apa itu ujian ya, UTS, iya Bu. UTS dan UAS. Jadi kan ini belum ada kejelasan nih, artinya honorarium itu diberikan kepada semua dosen atau lewat pengampu. Kalau emang semua dosen ya berarti semua dosen harus menyerahkan nilai ke admin, itu kan itu yang harus diperjelas. Jadi tidak semata-mata hanya menyerahkan ke koordinator gitu. Itu yang harus diperjelas lagi. Terus yang ini Pak yang ingin saya tanyakan juga itu apa? Kalau ujian itu kalau misalkan dosen yang absen kan bisa nggak saya ini? Kenapa Bu? Absen Kalau apa, Bu? ujiannya online itu harus absen sendiri ke QR code atau dosen bisa mengabsenkan ya? Dosen bisa mengabsenkan Bu, sama seperti perkuliahan biasa. Iya betul. Oh kalau gitu nggak harus itu ya? Bisa Bu. Dosen bisa melakukan presensi dari si akad atau dari Adlink bisa Bu. Ya udah berarti barangkali itu aja Pak. Jadi yang perlu itu yang ditekankan itu harus ada bukti berkas di Adlink sehingga dosen bisa memberikan nilai meskipun itu bentuknya proyek atau apapun, tapi mahasiswa harus ada berkas. Jadi dosen bisa menginput nilai. Kemudian yaitu tentang kejelasan honorarium itu masing-masing dosen harus menyerahkan ke admin gitu ya kan. Itu karena memang itu hak dosen kan. Jadi bukan hanya pengampu yang menyerahkan kemana ke admin ya. Jadi biar jelas itu nanti diperjelas aja semua untuk itunya, pengumuman di situnya. Oke, barangkali itu aja Pak. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi dong. Terima kasih. Ya Pak Willy, saya satu lagi dapat ini Pak, donat. Ya, ini lagi makan tape saya nih. Pak, ini di jadwalnya udah berhasil saya rubah dari hari Senin menjadi Selasa. Nah, begitu saya mau sinkronisasi kelas, ternyata di info kelasnya tidak ada tanggal 15 gitu loh. Maksudnya tanggal yang buat saya ujian. Itu apakah belum masuk atau gimana ya? Gimana Pak? Ulangi Pak. Kan jadwal semesternya udah saya rubah. Di tanggal 15 Juli. Iya. Kelasnya kan 14, tanggal 15. Kan tadi Pak Rudi menyampaikan nanti disinkronisasi kelas di Adlink. Iya. Nah, saya mau sinkronisasi kelas nih, takutnya nanti saya lupa, anak-anak nggak bisa pada absen. Apakah harus menunggu pada misalkan hari Senin atau Selasanya, satu, atau yang kedua,
Karena begitu saya mau sinkronisasi itu tidak ada kelasnya. Nama kelasnya nggak keluar gitu loh. Bapak udah ke beranda? Udah selesai nih. Kelasnya nggak ada? Di adminnya nggak ada, kelas saya nggak ada. Maaf Pak, saya juga mendapatkan seperti ini. Kemarin ke admin ini Pak. Kemarin saya dibantu sama Yuni. Gimana ya. Coba Pak Willy di share screen. Kalau nanti nggak bisa berarti harus di admin. Ada. Lagi makan. Nah. Mana tadi itu? Wah kelasnya ya. Waduh. Nggak keluar Pak ini. Nah. Share screen. Ini ya, saya tampilkan di ini ya. Sudah keluar belum Pak? Belum keluar Pak? Udah keluar. Nah, ini kelihatan Pak ya? Kelihatan. Ini di tanggal segini Pak. Di mana di tanggal 4/7 udah selesai nih kan Pak? Nah, begitu saya masuk ke Edlink untuk sinkronisasi kelas, saya klik sini ya. Itu nggak ada kelasnya Pak, di sini Pak, kosong. Tuh. Harusnya kan tanggal 15 Juli Pak. Itu kenapa ya nggak ada ya? Kelasnya kelas apa Pak? Pak Willy coba kalau rubah di Edlink dulu, baru disinkronisasi ke itu kayaknya malah lebih gampang deh. Ini saya sudah rubah nih Bu, udah keluar nih Bu. Oh udah keluar. Kalau saya biasanya sinkron itu dirubah di Edlink baru disinkronis, nanti si akadnya akan menyesuaikan biasanya. Oh gitu. Ya kalau nggak rubahnya di Edlink. Rubahnya di Edlink nanti disinkronis. Jadi bisa kembalikan ke asal ya Bu? Bisa kembalikan ke asal, di Edlinknya aja yang dirubah di pertemuan ke-16 dirubah. Oh baik. Pak Willy. Ya siap. Tadi yang disampaikan Bu Sulis itu benar. Karena filter kalau yang di Edlink nggak terlalu ketat. Yang di siakatnya filternya terlalu ketat. Jadi kita kalau ada kelas gabungan pun ada jam yang sama di prodi yang berbeda juga nggak masalah. Baik, jadi kita nyetingnya di ini ya, di mana di Edlink ya? Ya, lebih gampang yang di Edlink nyetingnya. Oke. Saya coba lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong. Baik. Ya, silakan. Bisa ya langsung aja. Nah, tadi ada mahasiswa yang bertanya bagaimana cara mencetak kartu ujian di sistemnya. Apakah iya mereka mencetak? Karena saya nggak tahu. Ya, jadi untuk mahasiswa untuk mengikuti kegiatan UAS itu dia salah satu syaratnya adalah melunasi administrasi terlebih dahulu. Jika administrasi tadi sudah selesai, nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan cetak kartu UAS. Nah, cetak kartu UAS itu juga sudah kita informasikan ke grup-grup mahasiswa cara untuk mencetak kartu mahasiswanya tadi. Jadi dia harus masuk dulu ke SIAKAD. Setelah masuk ke SIAKAD nanti ada di Sunting KRS, nanti ada di aksi cetak kartu UAS. Aduh, jadi masuk ke KRS-nya. Ya, jadi masuk dulu ke SIAKAD. Setelah SIAKAD nanti ada menu Sunting KRS. Nah, setelah dimasuk menu Sunting KRS nanti pilih aksi yang kanan atas, itu nanti baru cetak cetak kartu UAS gitu Bu. Nah, dia nggak ada cuma cetak KRS, cetak absensi, histori perubahan KRS sama histori prestasi KRS cuma ada 4. Oh, nggak ada cetak kartunya. Mungkin lagi ada ini. Silakan Pak Rudi. Silakan. Itu mungkin kejadian tadi pagi ya Bu ya. Iya. Pagi atau siang, iya kan? Pagi. Jadi segini, saya informasikan ya. Tadi pun saya di background kegiatan ini, saya menemukan kasus mahasiswa banyak yang tidak bisa mencetak kartu UAS, kartu ujian. Ya, saya berkoordinasi dengan Bapak Warek 1, ya ternyata dari BAK menutup kartu ujian itu tanggal 11.
artinya kemarin ditutup. Tetapi per tadi sore, ya sekitar jam berapa itu Pak Zainal tadi itu yang ada WA, sekitar jam 7 lah. Sore ya Pak? Sore, Ya jam 7 7. ini tadi pas kita mau acara, baru dari BAK menginformasikan bahwa saat ini sudah bisa mencetak kartu ujian lagi dan batas waktunya tanggal 13 hari Minggu. Jadi mahasiswa pun udah diinfo sebenarnya. Ya, kalau tadi pagi memang ada case. Saya tidak tahu kenapa dari BAK merubah tanggal tanpa diinformasikan terlebih dahulu. Mumet tapi Setelah saya sampaikan ke Pak Warek 1 dan Pak Agus, akhirnya bisa diselesaikan dan ditambah 1 hari sampai besok. Demikian Bu Satria, jadi udah bisa mulai malam ini sampai dengan besok. Saya ngomong di grup lagi. Ya, terima Kata kasih. saya nanya kan sampai jam 6 maghrib tuh. Saya juga nggak ngerti kan tombolnya di mana kan saya. Jadi bingung. Ya, itu ke hidden Bu karena dikunci oleh BAK. Tapi sudah dibuka tadi. Nanti dari sisi dosen, nanti kan ada absen juga kan ya, absen ujian kan. Iya. Itu semua yang mencetak admin FTD. Dari absen, berita acara, semata ya. Itu sama admin FTD apa ada dosen yang dicetak kah? Kalau berita acara nanti diberikan dari panitia UAS Bu, nanti soft copy aja. Tapi kalau presensi enggak sih, bukan presensi dia tetap disiapkan, enggak dicetak enggak. Oh enggak. Nanti yang dikumpulkan hanya berita acara sama nilai. Sama nilai saja Bu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, tadi cara input nilai koordinator ya Bu? Kan agak bingung nih yang tadi apa merubah di Edlink dong. Tolong dong, ada ini nggak? Pak Willy nanti hari Senin bisa itu Pak, nanti ke saya atau ke Pak Rudi atau ke Bu Yuni. Oh siap. Biar nanti lebih jelas. Oke, terima kasih. Siap. Kalau rubah dadakan bukannya nggak bisa Pak? Nah, ini maksudnya ujian hari Senin, ngerubahnya di hari Senin kayaknya nggak bisa Pak, harus hari sebelumnya. Pak Willy ujiannya hari Selasa ya Pak? Enggak, Senin, harusnya kan Senin. Tadi kan tadi kan saya bilang masalahnya kasusnya kan sinkronisasi kelas nggak bisa. Terus Bu Sulis bilang dari Edlink gitu loh. Tadi dari Edlink saya otak-atik kok saya bingung ya. Mana ya? Edlink masuk ke itu Pak, Edlink beranda masuk ke kelas, terus ke kelas lihat ke pertemuan. Bentar, pelan-pelan buka Edlink. Terus udah nanti Japri Pak, ya enak aja. Hah?